Mereka berkemah, lupa mati lampu. Sepertinya tidak menyelamatkan hidupnya. Jenny menatap titik merah. Jelas sekali, ada orang lain di sekitar ini. Jenny keluar. Ingin lihat ulas siapa itu. Saat keduanya sudah di luar tenda, hanya ada salju dan es di pegunungan. Di saat ini, titik merah itu keluar lagi, mengadah ke tubuh Jenny. Sam mendorong pacarnya. Ia tidak yakin, titik merah ini apa, muncul di tengah malam. Buat mereka ketakutan. Sam bergegas teriak, minta jangan lakukan hal bodoh. Tapi tak berguna. Melihat titik merah, Sam memutuskan untuk pergi dari sini. Saat mereka sedang kemas barang, anjing mereka berlari keluar. Keduanya tidak mengejar. Tidak ada yang tahu ada apa di balik kegelapan sana. Suara tembakan. Keduanya terkejut. Titik merah tadi berasal dari senjata. Belum sempat merespon, menembak ke arah lampu tenda. Tidak sempat kemas barang. Keduanya berlari. Tebakan terus terdengar. Mereka terus berlari di kegelapan. Belum lari jauh, seketika langit terang. Sebuah sinyal. Ada suara mobil dari kejauhan. Untungnya, di sekitar ada hutan. Keduanya bersembunyi, tidak berani mengeluarkan suara sedikit pun. Mereka penasaran itu siapa. Cahaya itu hilang. Langit gelap lagi. Suara mobil semakin dekat. Mereka hanya bisa lari. Di dalam hutan ada rumah kayu. Mereka sembunyi sampai besok pagi. Sam mulai membeku. Gemetaran, menyarankan, kita harus kembali ke tenda untuk ambil kunci mobil dan HP. Dengar ini, Jenny menentang. Ia tidak yakin apakah bisa melewati tenda. Tapi masalahnya, ini satu-satunya cara untuk bertahan hidup. Di tengah badai salju, mereka berencana ke tenda. Sam menghentikan Jenny. Bilang ia akan pergi melihatnya sendiri. Jenny pintar. Ia berbaring untuk sembunyi. Sam sampai di tenda. Tapi ada keanehan. Jenny pergi periksa. Ada tubuh anjing di dalam tenda. Jenny marah. Sam meminta Jenny untuk tenang. Jika tidak, penembak akan dengar. Jenny sudah tenang. Sam masuk ke dalam tenda, mencari kunci mobil. Ada jebakan yang dibuat oleh penembak. Ia tahu Sam dan Jenny akan kembali. Apa tujuan melakukan ini semua? Jenny bantu melepas jebakan dari tangan Sam. Perban tangannya dengan papan kayu. Keduanya bergegas pergi, cari tempat aman. Saat berjalan, Jenny membeku. Melihat ada orang di depan, tapi tidak yakin itu musuh atau bukan. Keduanya bersembunyi. Jangan bilang ini penembak kemarin. Penembak terus-menerus menarik pelatuk. Sam teringat suatu pola. Akan ada jeda di setiap tembakan. Ini mungkin lagi isi peluru. Sekitar 10 detik. Ini satu-satunya kesempatan. Setelah jelaskan ke Jenny, penembak menebak lagi. Sekarang, keduanya mulai berlari. Belum lari jauh, Sam tertembak. Jenny tetap berlari. Tidak tahu Sam tertembak. Sam terbaring jatuh. Di sampingnya, penembak semakin mendekat. Sam berusaha bangkit lagi dan lari. Di sisi lain, Jenny baru menyadari Sam tidak ada. Khawatir menunggu. Seketika dari telinga terdengar suara retakan. Gletser di bawah kaki mulai hancur. Kebetulan, Sam sedang berlari di gletser ini. Tanpa memperhatikan retakan di bawah kakinya, Jenny mendengar suara Sam. Ingin peringati Sam lihat bawah kaki. Terlambat. Sam jatuh ke lubang es. Jenny merayap ke arah Sam. Tidak peduli air dingin, langsung masuk ke dalam, menarik Sam ke atas. Sedikit penyesuaian. Hari mulai gelap. Mereka sudah berjalan jauh. Akhirnya ada sebuah kabin. Anehnya semua barang di dalam lengkap. Bahkan ada telepon rumah. Jenny telepon minta bantuan, lalu membalut luka Sam. Saraf yang tegang mulai rileks. Jenny teringat sesuatu. Ini mungkin ada kaitannya orang yang ia ditemui beberapa hari lalu. 3 hari lalu, keduanya ingin main ke gunung bersalju. Saat di pom bensin, tidak sengaja menggores truk pickup. Pemiliknya tidak ada di sana. Jadi mereka diam-diam pergi. Tak disangka esok harinya, ada yang menggores mobil mereka. Ada pesan makian. Mereka yakin pasti pemilik truk itu. Melihat ada truk yang waktu itu terparkir, pergi ke sana untuk menggores lagi. Kali ini ketahuan. Jenny tidak menjelaskan, hanya terdiam. Jenny merasa penembak itu adalah orang itu. Sekarang tidak bisa kabur, harus menunggu penyelamatan besok. Esok harinya, suara gemuruh di luar pintu membangunkan Xiaomei. Ternyata tim penyelamat. Pria ini seperti pemilik truk itu. Keduanya bergegas keluar dari jendela, bersembunyi di sebuah lubang. Di saat itu, Jenny mendengar suara.
Saat menoleh, ada beruang hitam yang sedang hibernasi. Ada penembak, ada serigala, tak ada cara lagi. Melihat pemilik truk mendekat, Jenny dengan cepat meluncurkan tembakan, tepat mengenainya. Di kesempatan ini, keduanya bergegas lari kabur. Tapi kondisi Sam sedang tidak baik. Fisiknya lemah dan sarafnya tegang. Kepala pusing dan terjatuh. Dengan bantuan Jenny, berhasil keluar dari hutan. Tubuh Sam sudah tidak tahan lagi, lelah, tidak bisa bergerak. Lalu, Jenny melihat sekitar apakah ada orang di sana. Tapi tidak ada. Ia hanya melihat sebuah motor ski. Hei! Kemunculan pria, buat Jenny terkejut. Ia adalah adik dari pemilik truk. Jenny merasa tidak aman, terus mundur. Apa yang terjadi? Sedang apa kamu? Sam muncul dari belakang, lalu memukul kepalanya. Keduanya kabur pakai motor ski ke arah kabin. Di sini dihuni. Jenny tidak menemukan pemiliknya, sementara bahwa Sam duduk di kursi. Kebetulan, pemilik mendengar suara di bawah. Melihat kondisi Sam, pemilik ingin bantu menelepon rumah sakit. Jenny pikir mereka selamat, sambil menenangkan Sam. Sebentar lagi dokter datang. Jenny tercengang. Sikap pemilik rumah jadi aneh. Sambil menangis minta Jenny duduk menunggu. Bantuan akan datang. Lihat Jenny ingin pergi. Pemilik rumah ambil pisau, mengancam mereka. Membawa keduanya masuk ke ruangan. Ruangan ini adalah ruang rahasia, membuat mereka tercengang. Ada yang mengikuti dan foto mereka. Bahkan foto kecilnya Sam. Di saat ini, dalang sebenarnya muncul. Ternyata tetangga mereka Paman Floyd. Paman bertanya, keduanya teringat. Sebulan lalu, saat keduanya selesai bertunangan, mereka di dalam mobil terlihat gembira. Tak disangka, belum sempat Jenny berkata, Sam langsung pergi. Ia mengira tidak ada yang melihatnya. Padahal, hari itu Paman Floyd sedang bermain drone dengan cucunya. Cucunya berjalan mengikuti drone sampai ke jalan. Kebetulan mobil Sam melaju. Kejadian ini dilihat Paman Floyd. Saat polisi datang selidiki, Paman tidak menyebutkan Sam dan Jenny, karena ia tahu, paling hanya dipenjara beberapa tahun. Paman tidak senang, ingin pakai caranya untuk membalas. Melacak data plat mobil, ia menemukan lokasi mobil Sam, lalu pindah ke sebelah rumahnya, jadi tetangga. Paman mendekati mereka, hubungan semakin baik. Saat waktunya tepat, Paman beri 2 tiket pemandangan di gunung untuk mereka. Balas dendam dimulai. Mulai dari hari pertama, semua adalah rencananya. Ia ingin menghancurkan mental keduanya dulu, lalu balas dendam. Akhir cerita, Jenny dibunuh, tapi Sam dilepas. Kommer klara det. Jag vill att du ska röra mig. Hur känner du? Jag förstår nu. Döda mig! Skulle jag ge dig